Salam guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Rico Eliezer, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, gaya belajar, dan kemampuan individu peserta didik di dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap peserta didik dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda ini, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada prinsipnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tujuan pembelajaran di kelas mesti sama meskipun bahan ajar, penilaian, dan metode penyampaiannya bisa berbeda berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar setiap peserta didik dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar peserta didik meliputi yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, minat peserta didik. Yang ketiga, profil belajar peserta didik. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, konten. Yang kedua, proses. Yang ketiga, produk. Konten dalam strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu mengenai materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar peserta didik. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Yang kedua, proses. Dalam strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, produk. Dalam strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan kebebasan menunjukkan atau menyajikan pemahaman mereka dalam memilih bentuk variasi hasil penugasan seperti PowerPoint, teks, infografis, video, poster, dan bentuk bebas lainnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap peserta didik untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapat dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan setiap peserta didik yang pada akhirnya
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara optimal. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada peserta didik. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya mengenai antarkoneksi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih.